Setelah runtuhnya kekhalifahan Umayyah di Damaskus, Abdurrahman I, cucu Khalifah Hisham bin Abdul Malik, adalah salah satu bangsawan Umayyah yang berhasil lolos dari pembantaian setelah kekalahan dinasti Umayyah oleh Abbasiyah dalam pertempuran Zab. Jika melihat lebih jauh ke belakang, akar dari konflik ini berawal dari perebutan kekuasaan antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan dalam Perang Siffin pada tahun 657 Masehi. Setelah Perang Siffin, kekhalifahan Islam semakin terpecah karena keputusan perundingan yang tidak memuaskan banyak pihak. Hal ini melahirkan kelompok Khawarij yang menentang Ali karena dianggap terlalu lunak dalam menghadapi Muawiyah. Konflik-konflik ini terus berlanjut hingga akhirnya Ali dibunuh oleh seorang anggota Khawarij pada tahun 661 Masehi, yang mana peristiwa ini kemudian menandai akhir dari masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Ali, Muawiyah yang saat itu menjabat sebagai gubernur di Suriah, mengkonsolidasikan kekuasaan dan mengklaim dirinya sebagai khalifah, meskipun kala itu banyak dari kaum muslimin yang menentangnya. Masa pemerintahan Muawiyah ini nantinya tidak hanya menandai berakhirnya era khalifah yang dipilih secara langsung, tetapi juga mengubah sistem kepemimpinan menjadi monarki keturunan. Hasan bin Ali, putra Ali bin Abi Thalib, ditunjuk sebagai pengganti ayahnya setelah kematian Ali. Namun ia segera dipaksa untuk berdamai dan melakukan perjanjian dengan Muawiyah demi menghindari kemungkinan konflik atau pertumpahan darah. Salah satu isi perjanjian tersebut adalah tahta akan diberikan kepada Hasan jika Muawiyah meninggal lebih dulu, yang mana hal ini sangat wajar mengingat Muawiyah jauh lebih tua darinya. Hasan akhirnya mengundurkan diri dan menyerahkan kepemimpinan kepada Muawiyah, namun takdir berkata lain. Pada tahun 670 Masehi, Hasan diracun oleh istrinya yang diyakini melaksanakan perintah dari pihak yang ingin menghilangkan potensi ancaman bagi kekuasaan Muawiyah, namun tidak ada bukti sejarah yang menunjukkan Muawiyah terlibat dalam rencana pembunuhan ini. Sementara, banyak sejarawan yang meragukan hal tersebut, karena Muawiyah akan sangat diuntungkan dengan kematian Hasan. Salah satunya adalah ia bisa menunjuk anaknya sebagai ahli waris. Setelah kematian Hasan, Muawiyah menganggap perjanjian sebelumnya pun akhirnya batal, dan mulai mengumpulkan dukungan untuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai penggantinya. Setelah Muawiyah meninggal, Yazid akhirnya diangkat sebagai khalifah tanpa persetujuan banyak kalangan, terutama dari kelompok tertentu yang menilai kekuasaan tersebut tidak sah. Hal ini meresahkan beberapa tokoh terkemuka Muslim, termasuk Husain bin Ali dan Abdullah bin Zubair. Banyak umat Islam yang merasa bahwa kepemimpinan Yazid tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan meminta Husain bin Ali, adik Hasan, untuk mengambil alih kepemimpinan. Husain yang menerima berita bahwa penduduk Kufah mendukungnya dan siap berbayat kepadanya sebagai pemimpin, memutuskan untuk berangkat menuju Kufah bersama keluarga dan pengikutnya, dengan harapan mengumpulkan kekuatan untuk menentang kekuasaan Yazid. Namun, yang terjadi sama sekali di luar dugaan. Yazid mengetahui hal ini dan segera merencanakan perlawanan. Meskipun beberapa sahabat telah menasihati Husain untuk tidak pergi ke Kufah, karena khawatir akan ketidaksetiaan penduduknya, namun Husain tetap teguh dengan keputusannya. Sebelum memulai perjalanannya, Husain mengutus Muslim bin Aqil ke Kufah untuk menilai situasi di sana. Awalnya, Muslim bin Aqil mendapatkan dukungan yang signifikan dari penduduk Kufah. Namun keadaan berubah drastis ketika Ubaidullah bin Ziyad diangkat menjadi gubernur baru di Kufah. Ia mengambil langkah represif untuk menggagalkan dukungan terhadap Husain, di mana Muslim bin Aqil akhirnya ditangkap dan dieksekusi. Sementara penduduk Kufah yang sebelumnya mendukung Husain mulai mundur karena takut pada ancaman pemerintahan Yazid. Tanpa mengetahui nasib Muslim bin Aqil dan perubahan situasi di Kufah, Husain tetap melanjutkan perjalanannya menuju kota tersebut. Pada 2 Oktober 680 Masehi, Husain dan rombongannya tiba di Karbala, sebuah wilayah yang terletak dekat Kufah. Namun, keesokan harinya, pasukan Yazid juga telah tiba di Karbala untuk menghadang perjalanan mereka. Sebelum konflik itu pecah, Husain sempat ditawari untuk menyerah dan berbayat kepada Yazid, namun ia dengan tegas menolak. Beberapa sumber mengatakan pada saat ini, Husain mengajukan 3 penyelesaian untuk dipertimbangkan. Mereka dibiarkan kembali ke Mekah, atau diberikan pos perbatasan, atau dipertemukan dengan Yazid dan menyelesaikan urusan ini dengannya. Sementara, beberapa sumber tidak setuju dengan hal ini, di mana lainnya mengatakan di titik ini Husain sudah siap bertempur hingga mati. Pada tanggal 10 Oktober 680 Masehi,
Pertempuran akhirnya pecah. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pasukan Hussein berjumlah kurang lebih sekitar 100 orang, yang terdiri dari anggota keluarga dekat, serta beberapa wanita dan anak-anak. Sementara, sumber lain menyebutkan bahwa jumlahnya jauh lebih sedikit, dengan angka total pasukan hanya sekitar 72 orang. Bagaimanapun, pasukan Yazid jauh lebih besar, yang diperkirakan antara 4.000 hingga 30.000 orang. Peristiwa tragis ini pun akhirnya mencapai puncaknya, di mana Hussein dan para pengikutnya dibantai secara kejam, dan kepalanya dipenggal sebagai simbol kemenangan. Seiring berjalannya waktu, Bani Abbasiyah, yang memiliki garis keturunan dari paman Nabi Muhammad, yakni Abbas bin Abdul Muthalib, memulai pemberontakan yang didukung oleh kalangan Syiah. Sejarah panjang inilah yang pada akhirnya memainkan peran penting dalam memicu konflik antara Abbasiyah dan Umayyah, yang mencapai puncaknya dalam pertempuran besar di tepi Sungai Zab Besar, yang terjadi pada tanggal 25 Januari 750 Masehi, di wilayah Irak Utara. Pertempuran ini adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam, karena menjadi momen penentuan antara dinasti Umayyah dan pemberontakan Abbasiyah. Pasukan Abbasiyah, yang dipimpin oleh Abu Muslim Al-Khurasani dan Panglima Abu Salamah, mengalahkan pasukan Umayyah di bawah komando Khalifah Marwan II. Pertempuran ini berakhir dengan kekalahan dan runtuhnya dinasti Umayyah di Damaskus, dan menandai berdirinya dinasti Abbasiyah. Setelah pertempuran ini, Marwan II melarikan diri, tetapi akhirnya tertangkap dan dibunuh di Mesir, sehingga mengakhiri kekuasaan Umayyah secara keseluruhan di wilayah utama dunia Islam. Dari abu kehancuran itu, Abdurrahman I, salah satu anggota keluarga Umayyah yang selamat melarikan diri ke Andalusia, membawa sisa kejayaan keluarganya ke Tanah Baru, di mana ia mendirikan Emirat Cordoba. Pada periode ini, Islam tumbuh dan menjadi pusat mercusuar ilmu pengetahuan dan seni, sebuah peradaban megah di tengah Eropa abad pertengahan. Namun, roda sejarah terus berputar. Intrik politik dan kebangkitan kerajaan Kristen perlahan meruntuhkan kejayaan ini, menyisahkan Granada sebagai benteng terakhir Islam, di mana Granada sendiri menyerah pada tahun 1492, menjadi babak akhir yang menutup kisah panjang warisan Umayyah di Andalusia.